Kalau ini kan sebenarnya nggak ada penyelamatan ya Mas, karena yang naik bukan subsidi. Jadi kemungkinan rata-rata ya harusnya Pertamax itu dijualnya kemungkinan 16.000 kalau nggak salah tuh. Dikatakan itu bahwa kualitas minyak di Timur Tengah itu kan lebih jernih dibandingkan dengan minyak yang ada di Venezuela yang istilahnya bahasa itunya agak gelap dan agak kotor. Itu Nah, mengenai negosiasi kedua ya, yang dibilang mau digelar lagi di Islamabad. Konon kabarnya si Iran kan nolak ya, nolak untuk hadir. Update-nya seperti apa sih Mas, yang beritanya? iya, kalau negosiasi di Pakistan, Islamabad itu kan sudah pasti ini gagal ya, udah pasti Yang gagal. kemarin gagal, katanya kan mau Bukan, ada. untuk ini apa yang negosiasi gagal yang kemarin kan hasilnya. Ya, Tapi kan para pemimpinnya ketemu kan, perwakilan dari Iran datang ke Islamabad, Ya, Bapak si J.D. tapi Vance kan juga tanpa kesepakatan. tanpa kesepakatan, tapi kan tetap digelar. Ya. Kalau yang sekarang kan memang tidak digelar karena Iran tidak mau datang, Oh, ya ini nggak kan? jadi digelar? Tidak jadi digelar. Oh, oke. Cuma negosiasinya yang diceritakan sama PM Shehbaz itu PM-nya Pakistan itu kan negosiasinya itu by phone. Jadi dia tetap menghubungi pihak Iran, ya kan? Dia juga tetap menghubungi pihak Amerika. Jadi negosiasinya melalui teleponan. Oke. Dan hasil dari negosiasi ini adalah yaitu pengumuman sepihak itu dari Trump itu yang akan memperpanjang gencatan senjata. Cuma ini kan sudah menjadi pertanyaan, itu berapa lama gencatan senjatanya? Ada nggak omongannya yang gencatan senjata ini berapa lama sih sebenarnya? Nggak ada. Karena saya nyari-nyari memang belum ada omongan Iya, berapa belum lama ada ngomong. gencatan senjata. Karena ini kan arahnya ke ini frozen conflict. Jadi memang sengaja memang dibekukan gitu. Kalau misalnya Trump ngomong itu 2 minggu, berarti kan 2 minggu lagi nanti ada pertemuan. Iya. Jadi kan tujuannya untuk menekan Iran gitu kan, agar Iran itu mau datang ke meja perundingan. Karena kan istilahnya ya ini balik lagi, kalau dari pengumuman gencatan senjata itu dari pihak Amerika, jadi Amerika ya menjadi pihak yang tanda kutip itu udah putus asa, udah pengen ngebet mengakhiri perang, tapi sananya nggak mau ini. Kalau ini disebut karena nggak ada pertemuan lagi, nggak ada kesepakatan lagi, disebut frozen conflict, artinya situasi di Hormuz akan kayak gini-gini terus dong ya? Iya, akan seperti ini. Jadi kapal minyak Iran itu tidak bisa masuk, kargonya juga tidak masuk, yang dari luar, yang dari dalam itu juga nggak bisa keluar juga. Dari luar nggak bisa masuk. Iya, dia akan seperti ini. Akhirnya kan solusi yang ditawarkan oleh Arab Saudi kan dia membangun pipa kan, Ya, tapi pipa. kan itu jangka panjang pastinya kan. Sudah hampir beroperasi, cuma tidak maksimal karena kan aliran pipa minyaknya kan tidak banyak gitu kan yang sampai ke Laut Merah. Tapi dalam jangka panjang ya bisa menjadi solusi. Jadi kan negara-negara Arab itu kan sekarang sedang berpikir juga bagaimana ketika nanti Selat Hormuz akan frozen konflik seperti ini gitu loh. Jadi kan perlu alternatif jalur lainnya. Sejauh ini harga minyak masih standby di atas ya posisinya. Masih di atas Sekitar 90 masih di USD atas per barrel. harga psikologis gitu ya? Iya masih, kalau di kita APBN itu kan patokannya di 70 80 dolar AS per barel. Ya. Sekarang kan sekarang itu Sekarang berapa? 9, masih 90-an. 90, di Ya, atas tetap. 90 ya? Masih 90-an. Oke. Kalau yang di atas 100 itu kemarin kan sempat turun kan Mas beberapa kali karena dinamika di Selat Hormuz itu sempat turun terus naik lagi. Tapi waktu Trump ini yang soal blokade ini ke Iran itu yang dia bilang gencatan senjata Yang pertama kemarin? yang sekarang dia bilang gencatan senjata diperpanjang itu, dia harusnya kan kalau secara psikologis dia turun, tapi dia nggak mau turun, harganya tetap di atas ya, karena mungkin ada blokade itu kali ya Mas Andika ya. Jadi masih 90-an, masih di atas APBN harga patokan. Jadi meskipun gencatan senjata berlanjut, tapi karena masih ada blokade, si harga minyak masih tetap di atas, naik ring. Masih 90-an. Nggak mau turun dia. Masih 90-an. Oke. Walaupun kemarin sempat turun itu karena Selat Hormuz dibuka. Sempat dibuka bentar itu kan? Iya, tapi dia naik lagi karena ditutup lagi. Nah, kalau ke depan masih kayak gini-gini terus, berarti
akan kayaknya akan di-set di harga segitu ya si minyak ini ya, minyak dunia ini. Nanti baru akan diperbarui kalau ada RAPBN itu Mas. Jadi setiap ini kan ada, ini kan udah dipatokkan harganya untuk APBN yang sekarang kan di USD 70 per barel. Nanti baru bisa diperbarui lagi kalau ada RAPBN lagi, masa RAPBN lagi. RAPBN berarti baru untuk perhitungan 2027 dong ya? Iya pokoknya. Berarti di 2026 kalau nggak ada perubahan, iya. kan berarti tetap di angka 70-80 tuh 70. minyaknya. Maka ada defisit di atas itu kan. Nah, berarti kan Jadi ada subsidi yang harus yang jebol di sini. oke. Karena nanggung biaya yang melebihi dari 70. Sebenarnya kan gini ya, katanya memang ada 2 kapal Pertamina ya yang tertahan di sana. Tapi sebenarnya bukan hanya karena kapal kita yang tertahan kan, si harga minyak ini jadi. Enggak Mas, Bukan ya? itu bukan. Yang kalau harga minyak itu kan karena konflik di Timur Tengah, terutama yang antara Iran, AS sama Israel itu kan Karena semua utamanya naik ya posisinya. utamanya di Selat Hormuz karena begitu ditutup kan pasokan terganggu seluruh dunia. 20% pasokan kan dia lewat jalur lewat di Selat Hormuz itu sekitar 20% itu kan lewat situ. Dan utamanya mereka bergerak ke Asia ya Mas Andika, dan Asia Tenggara itu yang paling berpengaruh sekali. Maka ASEAN itu kan paling terdampak. Termasuk kemarin yang pertama kali darurat energi kan di Filipina itu. Ya. Terus ada darurat energi karena memang yang terdampak di ASEAN, karena kebanyakan impor di sini kan kebanyakan dari Arab Saudi dan Timur Tengah, terutama untuk Arab Saudi. Gitu ya. Ya Arab Saudi. Tapi kan katanya kemarin Indonesia udah dapat tuh dan udah dapat pasokan di luar negara-negara Timur Tengah. Terus pokoknya sebenarnya untuk pasokan energi kita katanya aman kan, kemarin Pak Bahlil udah bilang gitu kan? Aman. Tapi karena harga minyak dunianya yang tinggi, makanya tetap APBN jebol gitu ya? Iya, karena ada konflik itu, jadi harga minyaknya tinggi. Karena asumsi APBN kita di 70-80, sekarang di 90. 90, ya rata-rata 90-100 lah ya Mas. Kalau kenaikan $1 konflik akan membuat APBN bocor berapa? Itu kemarin berapa ya? Kemarin ada Gede hitungannya kan juga ya? itu. Jadi kalau ini kan kenaikan diasumsikan 70-80, terus sekarang jadi 90, berarti kenaikan $10 ya Itu kan? triliunan Mas. Itu Ratusan triliun. negara kan bocor segitu ya? Ya ratusan triliun lah. Oke. Kalau Nah terus dengan kemarin Pertamina naikin harga untuk beberapa bahan bakar yang non subsidi, ada penyelamatan seperti apa sih Mas? kalau ini kan sebenarnya nggak ada penyelamatan ya Mas, karena yang naik bukan subsidi. Jadi yang naik ini Pertadex, kemudian Dexlite. Iya. Jadi yang berpengaruh itu kalau subsidi naik gitu. Kalau ini sebenarnya nggak berpengaruh, ya memang sesuai harga pasar. Jadi ketika yang non subsidi ini kan sebenarnya sesuai harga pasar dan memang harganya mungkin ya segitu. Jadi ini kemarin menaikin harga yang beberapa Pak, yang non subsidi itu iya. memang untuk menyelamatkan korporasi Pertamina ya, bukan Iya, urusannya betul, sama APBN. betul ya, Mas. Biar mungkin beban Pertamina tidak terlalu berat. Terus kemudian ada 3 jenis BBM non subsidi yang dinaikkan, Pertamina Dex, Dexlite, terus sama Pertamax Turbo. iya Pertamax Turbo itu yang dinaikin, dan itu kan pengaruhnya sebenarnya untuk kelas menengah ke atas ya. Untuk penggunanya kan Ya, jenis mobilnya kan seperti ya apa? Sebenarnya Pertamax yang 92 juga nggak subsidi kan itu? Emang Pertamax 92 subsidi? Enggak Mas, itu kompensasi namanya. Jadi sebenarnya Pertamax itu
kalau di harga sekarang kan sekitar 12 ribuan. Yang pertama 92 92 itu 12.300. Ya, itu kalau nggak diberikan kompensasi dengan harga minyak seperti ini harusnya dia tidak segitu harganya. Harusnya berapa? Kemarin ada sejumlah pakar energi, ada yang bilang 14 ribu, ada yang 16 ribu, ada yang harusnya 18 ribu. Jadi kemungkinan rata-rata ya harusnya Pertamax itu dijualnya kemungkinan 16 ribu kalau nggak salah tuh. Jadi kompensasinya pakai APBN itu kan cukup lebar banget Mas. Belum Pertalite ya. Loh, Pertalite kalau Pertalite jelas karena subsidi subsidi kan Pertalite dan Biosolar itu. Tapi kalau Pertamax 92 emang subsidi kan nggak ada urusannya sama APBN kan kalau Gimana, Pertamax 92? ada karena ditahan kan, dikompensasi. Harusnya Tetap ada itu yang Pertamax 92. ada, itu namanya kompensasi. Kalau yang Pertalite memang disubsidi, tapi untuk Pertamax dikompensasi Mas namanya. Harusnya mungkin Pertamax kan harusnya misalnya 16 ribu, karena sama pemerintah ditahan di 12.300, artinya ada selisih kan yang harus dibayar untuk dibayar ke Pertaminanya, kompensasi. Itu harusnya sih dengan harga minyak seperti ini, harga Pertamax juga secara harga pasar itu naiknya mungkin sekitar 16 ribuan sih Mas. Kalau dibandingin sama negara-negara tetangga kita, harga BBM kita ini enggak yang sudah dinaikin tadi ya posisinya ya. Kalau masih ya memang rata-rata di tetangga juga segitu. ya harusnya Enggak, bukan. Rata-rata sih harusnya di sama. Malaysia di ini. Rata-rata sih harusnya sama ya. Mungkin di Malaysia dia lebih murah ya. Kalau di Malaysia mungkin, kalau yang lain mungkin kita masih di bawah, cuma untuk Malaysia mungkin dia lebih murah karena mungkin berproduksi dalam negeri, terus dia ngambil minyak seperti apa kan sendiri-sendiri Mas. Iya, iya. Nah, kalau kebijakannya. Kalau dari Selat Hormuz, penjelasannya ke masalah harga minyak yang dunia sampai terpengaruh itu, katanya benar nggak sih ini ada di dalam tanda kutip agak Selat Hormuz ini dibuat mainan sama Amerika gitu Mas, buat menahan dan naik turunin si harga minyak biar si kan Amerika nih punya minyak banyak banget nih, jadi posisinya untuk biar ngalirin keuntungan ke mereka gitu. Iya, pastinya ada ya, karena kan kita tahu bahwa Trump itu kan presiden yang Amerika yang paling oportunis, ya kan, paling oportunis, dan dia itu basis kepemimpinan ininya itu kan selalu ini ya, negosiasi dengan ancaman. Tujuannya itu kan karena dia itu kan selalu mencari keuntungan. Ketika kita lihat aja ketika pas waktu perang dengan Venezuela, ya kan tujuan utamanya adalah mendapatkan minyak, ya kan. Tetapi kan yang menjadi dilema itu kan yang menjadi bahan pembicaraan kan di media sosial, bahwa minyak di Venezuela itu kan tidak sebagus minyak di Timur Tengah, yang minyak di Selat Hormuz dan sekitarnya, baik minyaknya Iran, Arab Saudi, dikatakan itu bahwa kualitas minyak di Timur Tengah itu kan lebih jernih dibandingkan dengan minyak yang ada di Venezuela, yang istilahnya bahasa itunya agak gelap dan agak kotor. Itu kan banyak itu menjadi pembicaraan. Jadi intinya itu Amerika itu menekan itu kan negara-negara Asia ya, terutama Asia Tenggara dan Asia Timur itu yang menjadi sekutunya Amerika, itu ya belinya di kita aja gitu kan. Karena kan awalnya kan mereka negara-negara tersebut kan tidak mau beli di Amerika karena kan kualitasnya kabarnya itu kan berbeda gitu, mestinya lebih rendah dibandingkan yang di Timur Tengah. Jadi ada sedikit ya pemaksaan dengan penutup itu kan, dengan ditutup gitu kan Selat Hormuz oleh Amerika gitu kan, otomatis itu kan ya udah beli di kita aja nih. Jadi ada sedikit pemaksaan. Dengan pemaksaan itu kan ini tentunya keuntungan besarnya akan ini